Dinyun pirsa Dik, sinaminipun kadis kursi niku kalih sing donga mujab niku sing kaya napa mangterangke ngoten. Insyaallah, jika rumah kita ingin sekiranya ditempati oleh malaikat, jadikanlah rumah itu, rumah kita sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Rumah yang seringkali untuk disenangi malaikat, yang seringkali untuk beribadah, yang punya nilai-nilai ibadah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, sedekahnya, zikirnya, sholatnya, senyumnya. Hidupkan rumahmu sebagai rumah bagaikan surga. Dan rumah yang disucikan berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Makanya selalu hati-hati, jangan memasukkan barang-barang yang haram. Inilah yang selalu disinggahi atau ditempati malaikat. Dan ada yang malaikat yang orang pergi mengikutinya kemana saja dia pergi. Ada jenis malaikat, yang satu malaikat rahmat, yang dua malaikat maut. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Kalau kita mau didampingi dimanapun, kapanpun, jadikan tempat itu bagaikan tempat tilawah Al-Quran. Kalau kita mau diikuti malaikat, maka kita harus sering berkunjung ke rumah-rumah yang rumah itu sering untuk tilawah Al-Quran. Datanglah ke orang-orang yang menyukai Al-Quran, orang yang suka tilawah Al-Quran. Walaupun kita belum sampai ke tempat tujuan, kalau kita biasakan tilawah itu, malaikat sudah hadir di situ. Tilawah itu bukan sekedar baca. Tilawah itu lebih memahami. Hafalkan itu disebut dengan tilawah. Tilawah itu punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan. Amalkan, hafalkan. Di jalan bisa ngafalkan, di mana saja bisa. Itulah malaikat akan mengiringi kita dimanapun kita berada. Wakafahumul malaikat. Malaikat itu merebut di sampingnya. Zakarahumullahu fi min indikum. Disayang-sayang orang ini oleh Allah. Di sisi makhluk disebut, di sisi makhluk sekitarnya. Di saat orang lain larut dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung dia. Masya Allah. Dan orang yang terbiasa datang ke masjid zikir, ke masjid ilmu, mencari kebaikan-kebaikan, itu jelas malaikat tidak hanya mengiringi, tapi menaungi dari mulai berangkat sampai pulang. Malaikat mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di Ibnu Majah nomor hadis 233. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk belajar, maka Allah akan balas dengan meringankan langkahnya ke surga. Wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang berangkat. Maka kalau menuntut ilmu yang benar pasti terjaga, berangkat sampai pulangnya atau sampai kembali aman. Masya Allah, malaikat itu punya 2 arti. Kalau tidak mengaminkan doa atau memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang orang keluar mau menimba ilmu, melakukan kebaikan, mau sedekah, mau ngaji, sekalipun nanti ternyata di jalan mau malaikat maut mau menjemputnya, walaupun belum sampai ke tujuan, itu pahalanya sudah dicatatkan. Quran surat yang keempat ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah. Karena saat kita beraktivitas ada malaikat maut dan malaikat penjaga. Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sya'ah. Siapa yang bertekad hijrah memperbaiki diri di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jamin kelapangan hidupnya dan kenikmatan yang kita raih.
Mungkin untuk awal-awal kita mau mengaji pasti rasanya malas, mau kumpul orang alim segan, takut. Tapi setelah masuk di majelis itu akan mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kenyamanan. Lanjutkan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilaihi wa rasulih. Dan siapa yang keluar dari tempat dia tinggal untuk merubah dirinya lebih baik kepada Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikhul maut, tapi maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Ini tandanya ketika kita berangkat bukan hanya malaikat rahmat yang menaungi, tapi malaikat maut juga sudah mengintai kita. Faqad waqa'a arjuhu 'ala Allah. Orang itu Allah tetapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat yang kelima ayatnya 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'aluna an syai'a in tubda lakum. Hai orang yang sudah punya iman, hai orang-orang yang mempunyai iman, kalau sudah jelas disampaikan maka jangan banyak bertanya. Khawatir banyak bertanya, banyak pertanyaan itu menjadikan malah tidak jelas. Apa hadis kursi? Sebenarnya bukan hadis kursi, tapi hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, yang lafadznya dari Nabi, tapi maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Mas. Dan menggunakan kalimat qalallahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Contoh di Sunan Abu Dawud dikenal Sulaiman, beliau hafal 5.000 hadis dengan sanadnya. Dulu ada nabi yang tangannya bisa melunakkan besi, dikenal Nabi Daud. Maka kita menyebutnya Abu Dawud. Kalau Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Dawud bisa melunakkan hadis dengan lesannya. 4.800 hadis khusus dituliskan masalah fikih, tentang taharah, tentang sholat, tentang puasa. Hadis yang dituliskan dengan susunan fikih disebut dengan sunan, maka dikenal Abu Dawud. Isinya 4.800 hadis. Ada 15 hadis qudsi di dalamnya. Hadis qudsi yang kedua, nomor hadis 649. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, menyampaikan kalimat lafalnya disampaikan oleh Nabi, makna dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut hadis qudsi. Allah sendiri yang mengatakan pada Nabi, sampaikan seperti ini. Apa bedanya dengan Quran? Semua lafadznya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak boleh. Yang dibacakan setiap hurufnya berpahala, tapi hadis tidak. Kita baca hadis, diamalkan, dipelajari, ada pahala. Tapi Quran setiap huruf berpahala. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Hadis tidak. Tanpa belajar tidak ada pahala. Kalau belajar, mengamalkan, itu baru dapat pahala. Tapi hadis qudsi ini lebih kuat derajatnya dibanding dengan hadis biasa. Itu Mas, menerangkan hadis qudsi. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah dan Rasulnya.